Banyak juga yang bertanya nih Pak Ustadz, bagaimana hubungan rangkaian antara takdir, lauhul mahfud, dan ikhtiar Pak Ustadz. Ini karena terus tiga hal ini, ada takdir, ada yang sudah dicatat di lauhul mahfud, kemudian ada ikhtiar-ikhtiar yang harus kita lakukan Pak Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, mahibati fillah. Tadi kita sampaikan bahwasanya tingkatan takdir ini yang pertama ilmu Allah. Lalu setelah itu pencatatan ilmu Allah tentang semua yang akan terjadi. Setelah itu kehendak Allah. Yang keempat penciptaannya. Allah memberikan kepada manusia kehendak, keinginan, kemauan. Allah kasih cita-cita. Allah kasih kekuatan kepada manusia untuk dapat berusaha. Jadi tugas manusia setelah Allah berikan segala-galanya kepada manusia, ya udah engkau beramal. Engkau silahkan, karena urusan tadi catatan Allah, lauhul mahfud, itu rahasia engkau nggak tahu. Allah mencatat ilmunya, sedangkan engkau nggak tahu. Jadi tatkala berusaha, kata Nabi SAW tadi hadis yang Anda sampaikan yang harus menjadi pegangan seorang muslim, ihris alama yanfa'uka. Engkau bersemangatlah untuk meraih segala sesuatu yang bermanfaat buat dirimu. Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Apa yang beliau lakukan? Beliau ikhtiar. Beliau sembunyi di dalam gua 3 hari 3 malam. Ini bentuk ikhtiar. Karena beliau nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi beliau berusaha. Ketika di dalam gua datang orang-orang Quraisy sampai ke mulut gua. Yang kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kalau salah seorang dari mereka melihat kepada kaki mereka, karena guanya di bawah, bukan di depan sini, di bawah kaki, kayak lobang ke bawah gitu. Kalau mereka melihat ke bawah mereka, ke kaki mereka, mereka akan melihat kita. Apa kata Abu Bakar? Afwan. Kata Nabi SAW, la tahzan. Engkau jangan bersedih. Jangan kepikiran engkau. Innallaha ma'ana. Allah bersama kami. Nabi mengatakan, ma dhannuka bithnain Allah thalithuhum. Bagaimana prasangkamu kepada 2 orang yang ketiganya adalah Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga orang ini ketika dia berusaha berupaya, ya udah dia pokoknya mentok usahanya. Sisanya serahkan sama Allah. Lalu bagaimana beliau hijrah meninggalkan kota Mekah, terus berhari-hari cari jalan yang tidak dilalui oleh kafilah dagang. Itu usaha. Takdir Allah serahkan sama Allah. Ketika perang Uhud, Nabi SAW pakai 2 baju besi, double. Itu usaha. Dalam peperangan umat Islam kalah. Nabi terluka. Giginya patah SAW. Itu musibah. Ikhtiar sudah dilakukan. Pakai baju besi, menyusun strategi, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan kita inginkan. Ketika hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, apa yang kita lakukan? Ucapkan qadarullah wa masya'af. Jadi setiap pasien nih, kalau kita bicara di rumah sakit ya, teman-teman yang mungkin terkena COVID ya, keluarganya terkena COVID, sampai mati akhirnya. Kadang-kala ada yang nyalahkan dokter, ada yang cari kambing hitam, kayaknya karena fulan, udah semuanya udah dicatat. Selama usaha kita udah maksimal, selesai kita. Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Kalau engkau punya tekad, keinginan, udah serahkan sama Allah. Jadi ikhtiar ini kehendak kita. Kemauan kita. Ya kita lakukan. Tapi ingat, kita berencana. Antum juga berencana. Tapi yang terjadi, apa yang Allah kehendaki. Jadi seorang muslim itu bicara takdir ini sekali lagi, ini keyakinan kita. Dengan ilmu Allah, dengan pencatatan Allah, dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah menciptakan. Dan tugas kita berupaya dan berusaha. Nabi SAW ketika sakit, beliau berobat alaihi salatu wassalam. Beliau berbekam. Orang ketika kepingin kenyang, ya dia usaha. Nggak ada mengatakan, ya kalau Allah berkehendak aku kenyang, ya aku kenyang. Enggak, ada usaha.
Allah tetapkan engkau harus makan. Yang kepingin punya anak, dia mengatakan, kau pengen punya anak? Punya. Tapi mau nikah? Enggak. Ya, kan sudah ada sunnatullahnya. Jadi ada jalan. Jalannya semuanya. Yang kepingin ke Mekah ya berangkat lewat jalur Mekah. Sudah ditetapkan hal itu. Jadi ikhtiar dilakukan setiap manusia. Tapi ketika dia berikhtiar ingat minta tolong sama Allah. Jangan jadi orang yang lemah, yang males ini itu enggak. Kalau kena musibah baru dia katakan qadarullah wa masya'afa'al. Jangan mengatakan andai kata enggak ada. Dalam kamus seorang muslim kata andai kata enggak ada. Yang ada udah takdir Allah. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah.